Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya janji nikah dalam tradisi Katolik itu selalu ada kalimat sampai maut memisahkan dan itu dipegang teguh banget? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng cetak biru di balik janji sakral ini. Ternyata ini lebih dari sekedar upacara loh, tapi sebuah ikatan yang dirancang untuk seumur hidup. Jadi pertanyaannya kan, apa sih yang bikin ikatan ini begitu kuat sampai dianggap nggak bisa dipisahkan sama sekali? Yuk kita telusuri jawabannya satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasinya, yaitu konsep perjanjian. Lalu kita mundur ke belakang, lihat akarnya di Alkitab. Setelah itu kita pahami tujuannya, baik untuk pasangan maupun untuk anak. Kita juga akan dalami dua sifat kuncinya. Dan puncaknya, kita akan ungkap kenapa perkawinan ini disebut sebagai sakramen. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya definisi perkawinan menurut gereja? Gini deh, gereja itu sengaja nggak pakai kata kontrak, tapi perjanjian atau dalam bahasa Latinnya feudus. Bedanya apa? Bayangin aja, kontrak itu kayak kesepakatan bisnis yang bisa aja batal. Tapi perjanjian ini lebih kayak sumpah keluarga, sebuah janji suci yang mengikat selamanya, di mana Tuhan sendiri jadi saksinya. Nah, ini dia sumber resminya, Kanon 155. Kelihatannya sih cuma teks hukum biasa ya, tapi ini dia cetak biru yang jadi acuan kita. Semua aturan dan makna perkawinan Katolik itu akarnya dari definisi yang ada di sini. Yuk kita coba pecah satu-satu isi dari Kanon 1055 ini. Pertama, ini adalah kemitraan total bukan untuk sementara. Kedua, sifatnya eksklusif, hanya antara satu pria dan satu wanita. Dan yang ketiga, tujuannya ada dua, untuk kebaikan dan kesejahteraan pasangan itu sendiri, dan juga keterbukaan untuk punya keturunan. Tapi, jangan salah ya, ide tentang perjanjian seumur hidup ini bukan hal baru loh. Akarnya itu udah ribuan tahun tertanam, langsung dari kitab suci. Coba deh kita lihat dari kitab Kejadian. Di situ ada konsep menjadi satu daging. Ini tuh dalam blamat artinya. Bukan cuma kiasan, tapi gambaran kesatuan yang total, fisik, emosional, dan spiritual. Mereka bukan lagi dua individu yang jalan sendiri-sendiri, tapi jadi satu unit yang utuh. Ratusan tahun kemudian, Yesus datang dan menegaskan lagi, bahkan lebih kuat. Coba dengerin baik-baik. Apa yang telah dipersatukan Allah, jadi ini bukan lagi sekedar perjanjian antar manusia, tapi sebuah ikatan yang ditempa langsung oleh Tuhan. Nah, itu dia alasannya kenapa manusia nggak punya kuasa untuk membatalkannya. Oke, kita udah paham apa itu perkawinan menurut gereja. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih? Apa tujuan dari ikatan yang dirancang untuk seumur hidup ini? Gereja mengajarkan ada dua tujuan, dan ini penting banget. Dua-duanya itu setara dan nggak bisa dipisahin. Yang pertama, ya untuk kebaikan pasangan itu sendiri, untuk saling dukung, saling menjaga, dan tumbuh bareng. Yang kedua adalah keterbukaan pada kehidupan, di mana anak-anak itu dipandang sebagai hadiah terbesar dari sebuah pernikahan. Nah, penjelasan tadi pasti langsung bikin kita mikir, terus gimana dong kalau ada pasangan yang karena satu dan lain hal nggak bisa punya anak? Apakah perkawinan mereka jadi nggak lengkap? Jawabannya jelas dan menenangkan. Meskipun keterbukaan terhadap anak itu bagian penting dari perkawinan, ketidakmampuan fisik untuk punya anak sama sekali nggak mengurangi nilai atau kesucian ikatan itu sendiri. Cinta dan persekutuan seumur hidup antara suami dan istri itu sendiri sudah jadi tujuan yang mulia. Selanjutnya, kita masuk ke dua pilar yang menopang seluruh bangunan perkawinan Katolik ini. Anggap aja ini fondasinya yang nggak bisa diganggu-gugat sama sekali. Nah, inilah kedua pilar itu. Pertama, monogami. Artinya, ya satu lawan satu, kesetiaan mutlak hanya pada satu orang. Yang kedua, sifat tak terceraikan atau indissolubility. Ini artinya permanen. Sekali terbentuk secara sah, ikatan itu berlaku seumur hidup. Janji sampai maut memisahkan itu diartikan secara harfiah. Dan kenapa sih sifat permanen ini jadi harga mati? Alasannya simpel. Karena ajaran ini datang langsung dari perkataan Yesus sendiri. Ini bukan aturan buatan gereja, tapi perintah ilahi. Makanya, nggak ada hukum manusia manapun yang bisa mengubahnya. Oke, dan sekarang kita sampai di puncaknya. Sesuatu yang benar-benar bikin perkawinan Katolik itu unik dan mengangkatnya ke level ilahi, statusnya sebagai sebuah sakramen. Sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal apa itu sakramen.
Gampangnya gini deh, bayangin sakramen itu cara Tuhan memakai hal-hal yang kelihatan di dunia ini, misalnya air dalam baptisan, untuk memberikan anugerah rohani dari surga yang nggak kelihatan oleh mata. Dan prosesnya itu luar biasa sederhana. Jadi kalau ada 2 orang yang sudah dibaptis, nggak perlu ada ritual tambahan. Momen saat mereka saling mengucapkan janji nikah, saat itu juga Kristus sendiri yang mengangkat ikatan mereka menjadi sebuah sakramen, sebuah tanda nyata dari rahmatnya di dunia. Terus artinya apa sih dalam kehidupan nyata? Artinya, cinta mereka berdua yang setia dan tak terpisahkan itu jadi semacam jendela bagi dunia luar untuk mengintip seperti apa sih cinta Tuhan itu. Mereka dengan cinta mereka menjadi bukti hidup dari janji setia Kristus kepada kita semua. Jadi, kalau kita renungkan, di tengah dunia yang serba instan dan penuh pilihan sementara ini, sebenarnya apa sih kekuatan yang tersembunyi di dalam sebuah janji yang sengaja dirancang untuk abadi?